Bab 2266, Yuan Shijue benar-benar bisa memoles kekuatan spiritual. Setelah berlatih Yuan Shijue selama beberapa bulan, Ye Yunfei sangat senang menemukan bahwa landasan spiritualnya menjadi lebih kuat. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus berlatih Yuan Shijue, dengan sabar memoles fondasi kekuatan spiritual. Di Menara Hantu, setelah 3 tahun, Ye Yunfei menemukan bahwa landasan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat kokoh. Selain itu, Ye Yunfei menemukan bahwa sepertinya ada tanda-tanda terobosan di alam spiritualnya. Maka Ye Yunfei mulai menyerang ranah kekuatan spiritual. 1 tahun kemudian, akhirnya kita bisa menerobos. Dengan sekejap, Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu, datang ke pegunungan dekat kota Tianpeng, dan mulai melewati kesengsaraan guntur. Kesengsaraan guntur yang dahsyat di langit terus berjatuhan. Lei Ze berdiri di samping Ye Yunfei, melahap guntur terus-menerus. Binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana telah mencapai kekuatan pertempuran Kaisar Surga, dan setiap kepala bisa sendirian. Serangkaian petir dahsyat menghantam tubuh Ye Yunfei, meskipun energi yang terkandung di dalamnya menakutkan, itu tidak dapat membahayakan Ye Yunfei. Setelah sebagian besar hari, Kaisar Langit Menengah, Ye Yunfei berhasil menerobos. Setelah terobosan, Ye Yunfei kembali ke Menara Hantu, dan terus berlatih Yuan Shijue dan memoles fondasi kekuatan spiritual. Feier, seseorang mencarimu di luar. Di ruang tamu. Petik 2. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ye Tianpeng. Oke, aku akan keluar sekarang. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu meregangkan postur tubuhnya dan datang ke ruang tamu. Saya melihat Ye Tianpeng duduk di ruang tamu dengan seorang lelaki tua. Tuan Ye. Ketika lelaki tua itu melihat Ye Yunfei, dia langsung berdiri. Penatua ketiga, mengapa kamu ada di sini? Ye Yunfei sedikit aneh dan melangkah maju untuk bertanya. Orang tua ini berasal dari benua Feixian, dan dia adalah salah satu dari 5 tetua klan Tianjin. Tuan Muda Ye, 4 tetua lainnya dari klan Tianjin kami dan sekelompok master di klan semuanya mengalami kecelakaan dan terjebak dalam formasi kuno. Dengan kekuatan klan Tianjin kami, Genti tidak dapat memecahkan formasi itu. Setelah dipikir-pikir, mungkin hanya Anda, Tuan Ye, yang bisa mendapatkan kami. Karena Tuan Ye, level formasi Anda jauh lebih tinggi dari kami. Petik 2. Penatua ketiga menghadapi Ye Yunfei. Terjebak dalam formasi kuno. Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 2. Ye Yunfei sedikit penasaran saat mendengar kata-kata itu, dan bertanya. Belum lama ini, reruntuhan kuno yang luas tiba-tiba muncul di lembah Feixian di benua Feixian, menarik sejumlah besar makhluk untuk mencari. Tuan Ye, Anda seharusnya pernah mendengar tentang lembah Feixian. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di benua Feixian kita. Dikatakan bahwa banyak makhluk abadi pernah naik ke sana pada zaman kuno. Sekarang ada tanah kuno yang luas di lembah Feixian. Keruntuhan secara alami sangat menarik. Setelah 4 tetua klan Tianjin kami mendengar berita itu, mereka segera memimpin sekelompok master klan ke lembah Feixian. Tanpa diduga, segera setelah itu, seorang diaken yang mengikuti keempat tetua ke lembah Feixian bergegas kembali, mengatakan bahwa orang-orang Tianjin kami telah terjebak dalam formasi kuno di lembah Feixian dan tidak dapat keluar. Setelah saya menerima berita tersebut, saya segera menemukan beberapa master formasi untuk pergi ke lembah Feixian. Tetapi beberapa master formasi yang saya temukan tidak dapat memecahkan formasi kuno sama sekali. Formasi kuno itu terlalu maju, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Setelah banyak pertimbangan, di antara orang-orang yang saya kenal, Tuan Ye, tingkat formasi Anda harus menjadi yang terkuat, jadi saya tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mendatangi Anda. Karena 4 tetua klan Tianjin kami dan sekelompok master klan semuanya terjebak dalam formasi kuno itu, jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan menjadi kerugian besar bagi klan Tianjin kami. Petik 2. Tetua ketiga berkata, jadi begitu. Ye Yunfei mengangguk. Baiklah kalau begitu, biarkan aku pergi bersamamu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Ras Tianjin adalah ras yang kuat, dan Ye Yunfei memiliki hubungan yang baik dengan ras ini. Setelah Ye Yunfei mempraktikkan catatan rahasia dari formasi surgawi, dia sangat yakin dengan level formasinya. Sekarang dia mendengar ada formasi kuno yang begitu kuat, dia ingin pergi dan melihatnya. Belum terlambat, ayo pergi sekarang.
Ye Yunfei tahu bahwa tetua ketiga sangat cemas, jadi dia tidak membuang waktu. Oke, Tuan Ye, ayo segera pergi. Penatua ketiga sangat gembira setelah mendengar ini. Kemudian dia mengeluarkan pesawat luar angkasa emas, yang terbang melawan angin dan langsung berubah menjadi kapal emas besar. Penatua ketiga dan Ye Yunfei berjalan ke pesawat ruang angkasa, dan pesawat ruang angkasa emas itu membubung ke langit, meninggalkan Suzaku Realm dan menuju ke benua Phyrexian dalam sekejap. Pesawat ruang angkasa emas yang dibawa oleh tetua ketiga terbang sangat cepat, dan memiliki energi ruang dan waktu yang kuat, itu terus bergerak maju melintasi langit, dan segera tiba di benua Phyrexian. Suara mendesing. Tiga tetua mengendalikan pesawat ruang angkasa emas untuk mendarat menuju benua Phyrexian, dan segera sampai di pegunungan yang luas. Ada lebih dari selusin gunung besar yang saling silang di daerah ini, seperti naga biru yang tergeletak di tanah, sangat spektakuler. Tuan Muda Ye, lembah Phyrexian ada di depan. Penatua ketiga membawa Ye Yunfei ke sebuah lembah besar. Keciut, Ye Yunfei melihat banyak makhluk terus-menerus datang dari kejauhan, dan langsung bergegas ke lembah Phyrexian. Selama periode waktu ini, setelah berita tentang reruntuhan kuno di lembah Phyrexian menyebar, banyak pasukan mengirim pasukan untuk datang. Tetua ketiga berkata, "Ya, ayo masuk dan lihat." Ye Yunfei mengangguk, dan dengan sekejap, dia memimpin dan berjalan ke lembah Phyrexian. Daerah lembah ini sangat luas, dan terdapat semak duri yang lebat di mana-mana di lembah, dan sejumlah besar tanaman merambat pegunungan yang lebat terjerat menjadi satu, seperti ular sanca yang tebal. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya dan menemukan reruntuhan jauh di dalam lembah. Di mana-mana ada tembok yang rusak, dan ada juga beberapa rumah dan istana yang relatif lengkap, meskipun bobrok, tetapi belum runtuh. Dari istana-istana bobrok itu terlihat bahwa tempat ini dulunya sangat hidup dan cemerlang. Saat ini, sejumlah besar makhluk sedang menjelajahi reruntuhan, mencari harta karun dan peluang. Tuan Ye, sejauh yang saya tahu, selain makhluk dari benua Phyrexian, ada juga sekelompok makhluk dari dunia utama yang juga memasuki lembah Phyrexian. Makhluk di dunia utama itu sangat kuat, dan ketika mereka menghadapi makhluk di dunia berukuran 3000 kita, mereka akan memiliki rasa superioritas. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan menyerang makhluk di dunia berukuran 3000 kita. Jadi ketika Tuan Ye bertemu makhluk-makhluk itu di dunia utama, sebaiknya jangan berkonflik dengan mereka. Petik 2. Tetua ketiga menasihati Ye Yunfei. Jangan khawatir, aku punya poin sendiri. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab dengan enteng. Nyatanya, Ye Yunfei telah membunuh banyak makhluk yang keluar dari dunia utama. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan tetua ketiga memasuki kedalaman lembah Phyrexian dan sampai di reruntuhan. Bab 2267. Awalnya, lembah ini rimbun dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon kuno menghijau, dan penuh vitalitas, tetapi reruntuhan di depanku sunyi dan lapuk, penuh dengan dinding yang rusak, bahkan pasir dan batu yang berterbangan, asap dan debu yang mengepul. Ada banyak makhluk hidup yang aktif di reruntuhan ini. Tuan Muda Ye, kami orang Tianjin terjebak di dalam formasi kuno. Tetua ketiga berkata, "Oke, ayo masuk." Ye Yunfei mengangguk. Kemudian Ye Yunfei dan tetua ketiga berjalan ke reruntuhan jauh di dalam lembah. Ada formasi ruang besar. Begitu Ye Yunfei melangkah ke dalam jangkauan reruntuhan, dia menemukan fluktuasi energi ruang. Ternyata reruntuhan jauh di dalam lembah ditutupi oleh formasi ruang angkasa yang besar. Karena formasi ruang inilah reruntuhan tersebut belum pernah ditemukan sebelumnya. Belum lama ini, formasi tiba-tiba berubah, sehingga ditemukan reruntuhan jauh di dalam lembah. Formasi ruang ini sangat pintar. Jika saya tidak mengolah catatan rahasia formasi surgawi beberapa waktu lalu, saya mungkin tidak akan dapat melihat melalui formasi ini. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi ruang angkasa ini, dan sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah markas sekte tertentu di zaman kuno. Ye Yunfei melihat reruntuhan dan menebak. Setelah berjalan ke reruntuhan ini, Ye Yunfei menemukan bahwa reruntuhan ini sebenarnya adalah ruang kecilnya sendiri, dan energi serta hukum di dalamnya semuanya mandiri, yang berbeda dari lembah di luar. Ye Yunfei tidak hanya melihat banyak bangunan, tetapi bahkan melihat daerah pegunungan jauh di dalam reruntuhan. Penatua ketiga memimpin jalan ke depan, memimpin Ye Yunfei menuju tempat suku Tianjin dikepung. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak makhluk yang memasuki reruntuhan untuk mencari peluang.
Meskipun sebagian besar bangunan di reruntuhan ini telah menjadi dinding yang rusak, masih ada sejumlah kecil bangunan lengkap yang dipertahankan, seperti paviliun dan istana, dan ada beberapa gua perbaikan kuno di beberapa puncak gunung. Banyak pil, senjata ajaib, olahraga menipu dan segala macam harta alam dan duniawi di tempat-tempat ini. Makhluk yang mencari peluang di reruntuhan ini memperebutkan harta karun dari waktu ke waktu, dan deru energi kekerasan terdengar tanpa henti. Ye Yunfei dan tetua ketiga berjalan berkeliling dan tidak berpartisipasi dalam perampokan harta karun. Ye Yunfei tahu bahwa tetua ketiga sangat cemas, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan orang terlebih dahulu. Selain itu, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan bahwa meskipun harta yang dirampok makhluk itu sangat berharga, mereka hanya biasa bagi Ye Yunfei, karena Ye Yunfei sekarang memiliki terlalu banyak properti. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei membunuh sejumlah besar master tingkat Kaisar Langit dan memusnahkan istana Tianshan, dan kekayaan yang diperolehnya di luar perhitungan. Oleh karena itu, harta biasa tidak terlalu menarik bagi Ye Yunfei. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memasuki kedalaman reruntuhan. Tuan Ye, orang Tianjin kami terjebak di hutan lebat itu. Penatua ketiga menunjuk ke hutan lebat di depannya dan berkata, Ye Yunfei datang ke hutan lebat ini dalam sekejap, dan kekuatan jiwanya merasakannya. Pohon-pohon di hutan lebat ini agak luar biasa, mengandung banyak energi maju. Energi ini tampaknya lebih tinggi dari kekuatan spiritual. Mungkinkah ini roh peri? Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut. Hutan lebat di depanku sangat cemerlang, dan awan keberuntungan mengalir, sangat menyilaukan. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi memiliki batang yang kuat, daun bercahaya, dan cabang seperti batu giok, penuh dengan vitalitas yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah buah-buahan sebening kristal yang tergantung di pohon-pohon kuno itu, yang sebesar kepalan tangan orang dewasa, dan aromanya meresap, yang terlihat sangat sakral. Benar saja, ada formasi. Sun Ye Yunfei menemukan bahwa memang ada formasi yang sangat maju di hutan lebat ini. Saya tidak menemukan formasi ini saat pertama kali datang ke sini, yang menunjukkan bahwa level formasi ini luar biasa. Sepertinya kita perlu mempelajarinya dengan cermat. Petik 2. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan mulai mempelajari formasi di hutan lebat. Tuan Ye, orang Tianjin kami dikepung di hutan lebat ini. Lihat apakah Anda bisa menyelamatkan mereka. Mereka terjebak di dalam selama berhari-hari dan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Petik 2. Tetua ketiga terlihat sangat cemas. Tetua ketiga, jangan khawatir, aku akan memecahkan formasi ini, tetapi akan memakan waktu. Kata Ye Yunfei, keciut. Pada saat ini, banyak makhluk di kejauhan bergegas mendekat dan mendarat di hutan lebat, memandangi hutan lebat yang indah dan mempesona ini dengan penuh rasa ingin tahu. Sekilas siapapun bisa tahu bahwa hutan lebat ini sangat luar biasa. Terutama buah-buahan sebening kristal yang memiliki aroma yang menarik dan membuat orang ingin mencicipinya. Buah itu pasti harta karun, mengandung energi tingkat tinggi, yang pasti sangat bermanfaat untuk perbaikan rantai. Beberapa makhluk menatap buah-buahan di pohon purba di hutan dan hampir mengeluarkan air liur. Ayo masuk dan petik buah-buahan itu. Ada makhluk yang siap menyerbu ke hutan lebat di depan. Semuanya hati-hati, hutan lebat ini aneh. Sepertinya makhluk telah rusak dalam beberapa hari ini, tetapi tidak ada yang keluar. Pasti ada bahaya di dalam. Petik 2. Ada pengingat hidup di sebelahnya. Omong kosong. Yang disebut kekayaan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Bukankah wajar jika ada bahaya di tempat-tempat harta karun? Ayo pergi, mari bekerja sama untuk membunuh buah-buahan itu. Petik 2. Beberapa makhluk tidak menganggapnya serius, dan memimpin untuk bergegas ke hutan lebat. Bergemuruh. Begitu makhluk-makhluk ini masuk ke hutan lebat, sebuah formasi muncul. Tempat apa ini? Sesuatu menyerangku. Keluar. Petik 2. Tempat ini mengerikan, ayo keluar. Makhluk-makhluk itu segera mulai berteriak ketakutan, satu persatu berbalik dan ingin keluar dari hutan lebat, tetapi mereka telah jatuh ke dalam ilusi yang berbeda satu demi satu, dan menjadi sasaran semua jenis serangan yang mengerikan, dan mereka ingin mendapatkan keluar dari masalah dengan kekuatan mereka dan keluar tidak mungkin. Yah, formasi di hutan lebat ini tidak hanya memiliki fungsi isolasi, tetapi juga mengandung hukum sihir yang cerdik, yang dapat menciptakan segala macam ilusi cemerlang. Begitu makhluk jatuh ke dalam formasi, ia akan terperangkap oleh ilusi itu.
Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Formasi ini layak untuk dipelajari. Ye Yunfei berdiri di hutan lebat, merasakan kekuatan jiwanya ke dalam hutan lebat, dan berkonsentrasi mempelajari metode untuk memecahkan formasi. Keciut, lebih banyak makhluk bergegas dari jauh dan mendarat di hutan lebat, memandangi pohon-pohon kuno yang mempesona dan buah-buahan sebening kristal di dalamnya. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, ada makhluk yang ingin masuk ke hutan lebat ini untuk memetik buah-buahan tersebut, namun tidak ada satupun makhluk yang masuk keluar. Oleh karena itu, beberapa makhluk dengan kekuatan yang tidak memadai sama sekali tidak berani memprovokasi hutan lebat ini. Ini benar-benar buah peri yang legendaris. Haha, benar, buah peri ini milikku. Dengan buah peri manusia ini, kepercayaan diri saya untuk menembus negeri dongeng misterius menjadi lebih besar. Petik 2. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah biru melangkah maju dari jauh. Ketika dia berbicara, dia jelas masih jauh, akibatnya mata semua orang kabur. Pemuda berjubah biru itu sudah mendarat di hutan lebat, sangat bersemangat. Bab 2268. Buah peri manusia. Ye Yunfei terkejut ketika dia mendengar kata-kata bocah berjubah biru itu. Ini adalah pertama kalinya Ye Yunfei mendengar buah semacam ini. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa buah peri manusia semacam ini pasti memiliki nilai yang luar biasa. Orang ini pasti makhluk milik dunia utama. Ye Yunfei melirik bocah berjubah biru itu, dan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah seorang kaisar tingkat tinggi. Bahkan Ye Yunfei diam-diam mengagumi bakat seperti itu untuk menjadi kaisar tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Ye Yunfei mengerti bahwa alasan mengapa dia bisa menerobos menjadi kaisar langit begitu cepat dalam hidupnya terutama karena dia sudah menjadi kaisar langit di kehidupan sebelumnya, dan memiliki pengalaman ribuan tahun dalam kultivasi berantai. Bocah berjubah biru di depannya sudah menjadi kaisar tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Dari perspektif bakat saja, dia tampaknya lebih tinggi dari Ye Yunfei. Apakah ini penjahat muda dari dunia utama? Ye Yunfei berpikir sendiri. Lihat, ini adalah buah peri. Petik 2. Pada saat ini, semakin banyak makhluk terus bergegas dari kejauhan, mendarat di depan hutan lebat satu demi satu, memandangi buah-buahan sebening kristal di hutan lebat, dan berteriak kaget. Aku benar, saya menemukan bahwa ada buah peri di sini kemarin, tetapi ada formasi yang sangat pintar di hutan lebat ini. Saya tidak berani masuk begitu saja, jadi saya meminta Anda untuk datang bersama. Petik 2. Seorang pria jangkung dan kurus di Xingyi berbicara. Formasi belaka tidak bisa menghentikan kita. Ayo, mari kita paksa masuk. Petik 2. Seorang pria kurus memimpin dan bergegas ke hutan lebat. Pria ini adalah Kaisar Langit Junior. Ayo pergi, ayo bergegas bersama, dan bekerja sama untuk menghancurkan formasi itu. Makhluk lain juga bergegas masuk satu demi satu. Lihat, apa anak yang berdiri di sana selama ini? Mungkinkah dia sedang mempelajari formasi di hutan lebat? Petik 2. Seseorang memperhatikan Ye Yunfei dan berkata dengan rasa ingin tahu. Itu hanya orang yang tidak dikenal. Dia harus menjadi karakter seperti semut. Dia mungkin tahu beberapa formasi, tapi dia tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Dia sebenarnya ingin mempelajari formasi di hutan lebat ini. Seseorang menunjukkan ekspresi menghina. Tuan Ye, makhluk-makhluk ini sepertinya berasal dari dunia utama. Penatua ketiga berdiri di samping Ye Yunfei, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Tinggalkan mereka sendiri, jawab Ye Yunfei. Meskipun semua makhluk itu berasal dari dunia utama, mereka semua adalah kaisar langit atau setengah kaisar. Kekuatan seperti itu tidak ada artinya bagi Ye Yunfei. Yang lain takut pada makhluk di dunia utama, tetapi Ye Yunfei tidak takut, karena Ye Yunfei telah membunuh banyak makhluk di dunia utama. Beberapa di antaranya berasal dari kekuatan besar di dunia utama. Bergemuruh. Segera, makhluk-makhluk dari dunia utama itu bergegas ke hutan lebat, dan formasi di hutan lebat langsung muncul, menciptakan ilusi satu persatu, mengepung dan membuat delusi makhluk pengganggu ini. Tidak, ini formasi hantu, aku terjebak dalam hantu. Kekuatan formasi besar ini agak menakutkan, semuanya hati-hati. Makhluk-makhluk itu terkejut dan berteriak satu demi satu. Mendengus, meskipun formasi ini bagus, tidak mungkin menjebakku. Petik 2. Ada juga beberapa makhluk yang tertawa dengan jijik. Bergemuruh.
Ye Yunfei melihat bahwa anak laki-laki berjubah biru yang datang sebelumnya mengeluarkan bola putih dan melemparkannya ke depannya, mengeluarkan energi formasi yang menggelinding, membentuk pisau putih panjang dengan panjang sekitar 10 kaki. Aku memiliki pisau pemecah formasi, yang dapat menghancurkan semua jenis formasi di dunia. Bocah berjubah biru itu mengulurkan tangannya untuk memegang pisau putih panjang itu, mengayunkannya ke depan dan menebas. Ledakan, pisau panjang putih terus memotong tirai tipis formasi, yang membuat formasi di hutan lebat bergetar. Xiaoke, kamu memiliki pisau pemecah formasi, dan aku memiliki jimat pemecah formasi. Seorang pria kekar tertawa terbahak-bahak, mengeluarkan selembar kertas jimat kuning, mengaktifkannya secara langsung, mengeluarkan energi yang mengepul, dan meledak ke arah formasi di depan. Bergemuruh, formasi itu bergetar lebih keras lagi. Keduanya adalah senjata sihir khusus untuk menghancurkan formasi. Ye Yunfei melirik pisau putih panjang dan kertas jimat kuning, sedikit terkejut. Tampaknya latar belakang dunia utama memang bagus, dan ada senjata ajaib khusus untuk menghancurkan formasi. Terutama jimat itu, energi formasi yang terpancar sangat menakutkan. Di antara 3000 dunia, jimat adalah senjata ajaib yang langka, terkadang tersebar di setiap dunia, dan hanya mereka yang ditakdirkan yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu, jimat adalah senjata ajaib satu kali, dan setelah diaktifkan dan digunakan, jimat tersebut akan menjadi tidak valid. Untuk saat ini, Ye Yunfei belum menemukan siapapun di 3000 dunia yang bisa membuat jimat. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang memiliki sarana untuk menghancurkan formasi, aku juga memilikinya. Seseorang berteriak lagi. Selanjutnya, beberapa makhluk mengeluarkan berbagai senjata sihir pemecah formasi satu demi satu, dan kekuatan senjata sihir pemecah formasi ini sangat bagus. Mereka terus membombardir formasi di hutan lebat, membuat formasi bergetar terus-menerus, yang sepertinya tak tertahankan. Hanya saja Ye Yunfei dapat mengetahui bahwa level formasi ini sangat tinggi, meskipun senjata sihir pemecah formasi yang dibawa oleh makhluk-makhluk itu sangat bagus, butuh beberapa saat untuk menghancurkan formasi di hutan lebat. Ye Yunfei telah berdiri di hutan lebat, menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari formasi di hutan lebat. Harus dikatakan bahwa formasi di hutan lebat memang sangat bagus, dengan tingkat formasi Ye Yunfei, butuh waktu lama untuk mempelajari dan memecahkannya. Ye Yunfei mengerti bahwa jika dia tidak mengolah catatan rahasia formasi surgawi, dia mungkin tidak akan bisa memecahkan formasi ini. Setelah beberapa saat, ledakan, ada suara keras di hutan lebat. Haha, saya akhirnya memecahkan formasi sialan ini. Petik 2, anak laki-laki berbaju biru itu tertawa penuh kemenangan. Pisau putih panjang di tangannya akhirnya memotong sudut formasi, bergegas ke pohon kuno, melayang ke udara, dan mengulurkan tangan untuk memetik buah sebening kristal, menunjukkan ekspresi bersemangat. Aku juga mematahkan formasi ini. Setelah mengaktifkan jimat di tangannya, pria kekar itu dengan cepat menghancurkan sudut formasi, bergegas ke pohon kuno terdekat, memetik buah, dan tertawa penuh kemenangan. Ayo ikuti. Melihat kedua orang ini memecahkan formasi, banyak makhluk bergegas mendekat, mencoba mengikuti di belakang mereka. Bergemuruh, tetapi yang tidak mereka duga adalah bahwa formasi yang baru saja dihancurkan secara otomatis dipulihkan, memukul mundur semua orang ini, dan jatuh ke dalam ilusi formasi lagi. Penatua ketiga, ayo masuk. Melihat pemandangan ini, Ye Yunfei tidak ragu lagi, dia mengayunkan lengan bajunya dan langsung mengangkat tetua ketiga, dan bergegas ke hutan lebat yang mempesona di depannya dalam sekejap. Saat ini, Ye Yunfei telah mempelajari formasi di hutan lebat secara menyeluruh. Meskipun formasi di hutan lebat sangat cemerlang, tetapi setelah Ye Yunfei memperbaiki catatan rahasia formasi surgawi, tingkat formasi telah meningkat pesat setelah periode penelitian, dia akhirnya memahami. Formasi di hutan lebat. Jadi Ye Yunfei memasuki hutan lebat tanpa hambatan, dan bergegas langsung ke pohon kuno yang indah, mengulurkan tangan dan dengan cepat mengambil selusin buah peri manusia. Di hutan lebat ini, tidak semua pohon purba menumbuhkan buah peri manusia, tetapi hanya sebagian saja. Dan ada lebih banyak buah peri di beberapa pohon purba, dan ada yang lebih sedikit. Tentu saja, Ye Yunfei secara khusus memetik pohon-pohon kuno dengan banyak buah peri yang tumbuh di sana. Suara mendesing. Ye Yunfei memetik semua buah peri manusia di pohon kuno, dan segera bergegas ke dahan pohon lain untuk melanjutkan memetik buah peri manusia. Ada lebih dari selusin buah peri manusia yang tumbuh di pohon ini.
Tangan Ye Yunfei seperti kilat, dia dengan cepat memetik buah peri manusia di pohon kuno ini, dan bergegas menuju pohon kuno lainnya. Karena formasi di hutan lebat ini tidak berpengaruh pada Ye Yunfei bergerak sangat cepat. Penatua ketiga menunjukkan gerakannya dan mengikuti di belakang Ye Yunfei, dan melihat makhluk-makhluk lain yang terperangkap oleh formasi, berbalik seperti lalat buta di hutan lebat, dan berteriak ketakutan, sementara Ye Yunfei datang dan pergi dengan bebas, dia hanya mengagumi mereka untuk ekstrim. Tentu saja, selain Ye Yunfei, ada juga beberapa makhluk kuat, atau makhluk dengan senjata ajaib yang luar biasa, yang juga merusak formasi dan bergegas ke pohon-pohon kuno itu untuk memetik buah peri manusia, dan mereka mendapat banyak. Lihatlah anak itu, dia sepertinya tidak terpengaruh oleh formasi sama sekali, dia memetik begitu banyak buah peri. Dia sepertinya bukan dari dunia utama kita. Sebagian besar dari mereka milik dunia berukuran 3000. Tidak ada alasan untuk ini, seorang pria dari dunia 3000 berani merebut buah peri manusia dari kita, sungguh berani. Petik 2. Nak, segera letakkan buah peri manusia itu. Kalau tidak, ada hal-hal baik untuk Anda. Petik 2. Melihat Ye Yunfei telah memetik begitu banyak buah peri manusia dalam waktu singkat, makhluk lain sangat marah dan berteriak keras. Jumlah buah peri di hutan lebat ini terbatas. Semakin banyak yang dipetik Ye Yunfei, semakin sedikit jumlah makhluk lain yang bisa didapat. Bab 2269. Yunfei tidak memperhatikan teriakan marah dari makhluk-makhluk itu, sebaliknya, dia mengambil buah peri manusia terus-menerus dengan kecepatan lebih cepat. Nak, serahkan semua buah peri manusia di tubuhmu. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam bergegas menuju Ye Yunfei dan mengayunkan parang ke arahnya. Sebuah pagoda hitam bertingkat 3 digantung di atas kepala pria berbaju hitam. Pagoda inilah yang membantunya menembus belenggu formasi dan memungkinkannya untuk memetik buah peri manusia dengan bebas. Dia sudah memetik 5 atau 6 peri manusia buah barusan melihat bahwa Ye Yunfei memetik begitu banyak buah peri manusia. Dia sangat cemburu, jadi dia mendekati Ye Yunfei dengan tenang dan meluncurkan serangan mendadak. Pria berbaju hitam ini adalah kaisar tingkat menengah. Selain itu, teknik perbaikan rantainya cukup aneh. Dia bergerak diam-diam, sangat cepat, dan napasnya sangat tertahan. Jika bukan karena kekuatan jiwa Ye Yunfei yang kuat, dan dia juga mengolah rantai energi mental, itu akan menjadi agak sulit untuk menemukan orang yang tiba-tiba mendekat ini, pria berbaju hitam. Gulungan, Ye Yunfei menebas dengan telapak tangan, dan cahaya pedang menebas, langsung memotong tubuh pria berpakaian hitam itu menjadi 2. Bagaimana bisa? Pria berbaju hitam mengatur ulang tubuhnya, kaget dan marah, semua orang adalah kaisar tingkat menengah, dan dia dipotong oleh pedang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan bertarung lawan jauh lebih kuat darinya. Nak, siapa kamu? Kenapa kamu bukan dari dunia utama kami? Pria berbaju hitam menatap Ye Yunfei dengan ketakutan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Ye Yunfei terus memetik buah peri manusia tanpa menoleh ke belakang. Alasan mengapa Ye Yunfei tidak membunuh pria berbaju hitam adalah karena dia tidak ingin memiliki terlalu banyak permusuhan dengan kekuatan di dunia utama. Ye Yunfei tidak begitu sombong sehingga dia ingin menantang seluruh dunia utama seorang diri. Makhluk dari dunia utama yang terbunuh sebelumnya harus dibunuh. Tuan Muda Ye, saya melihat orang-orang dari klan Tianjin kami. Mereka di sana. Petik 2. Tiba-tiba, tetua ketiga menunjuk ke posisi di depannya dan berteriak kaget. Ye Yunfei menoleh dan melihat sekelompok orang berdiri di depannya, berbalik seperti ayam tanpa kepala. Semuanya dari klan Tianjin. 4 tetua klan Tianjin lainnya semuanya ada di sana. Saat ini, semua pria dan kuda klan Jin kelelahan akhir-akhir ini. Penatua pertama dan penatua kedua sudah menjadi kaisar surgawi. Ye Yunfei menemukan bahwa penatua pertama dan penatua kedua dari klan Tianjin sudah menjadi kaisar surgawi junior. Justru karena penatua pertama dan penatua kedua melindungi anggota lain dari klan Tianjin sehingga mereka hampir tidak dapat menopang diri mereka sendiri, mereka telah lama kelelahan oleh ilusi tak berujung di hutan lebat ini. Semua orang dekat dengan kita berdua. Jangan panik dan jangan berkeliaran. Ayo bergerak bersama ke satu arah dan lihat apa kita bisa keluar. Petik 2. Tetua Agung klan Tianjin berteriak keras. Faktanya, metode ini telah digunakan berkali-kali, dan tidak pernah efektif, tetapi selain metode ini, tetua pertama dan kedua tidak dapat memikirkan metode efektif lainnya.
Karena terlalu banyak ilusi yang menakutkan di hutan lebat ini, mereka telah berkeliaran selama beberapa hari tanpa bisa pergi dari sini. Penatua pertama dan penatua kedua tahu di dalam hati mereka bahwa jika ini terus berlanjut, anggota klan Tianjin mereka cepat atau lambat akan mati di sini. Karena ilusi di sekitar mereka terus melancarkan berbagai serangan. Penatua pertama dan penatua kedua baru saja menerobos menjadi kaisar langit belum lama ini, dan mereka sangat tidak rela mati di sini. Seperti ini, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk pergi dari sini. Ketika saya memasuki hutan lebat ini dan baru saja menyentuh ilusi ini, saya telah mengirim pesan ke sesepuh ketiga untuk memberitahunya situasi kita melalui metode rahasia klan Tianjin kita. Tetua ketiga seharusnya sudah tahu bahwa kita terjebak di daerah ini oleh formasi di antara hutan. Sekarang satu-satunya harapan kami adalah penatua ketiga. Petik 2. Penatua kedua berkata kepada penatua pertama melalui transmisi suara. Tingkat formasi tetua ketiga lebih buruk dariku, bahkan jika dia menerima pesan yang kamu kirim dan datang ke sini, dia tidak akan bisa membantu kita. Jangan lupa, di antara 5 tetua klan kita, level formasiku adalah yang tertinggi. Petik 2. The Great Elder menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara. Tidak, meskipun tingkat formasi tetua ketiga tidak sebaik Anda, dia selalu bijaksana dan perhatian. Setelah menerima pesan saya, dia pasti tidak akan datang ke sini sembarangan untuk membantu memecahkan formasi, karena dia tahu formasinya. Tingkat formasinya Fa tidak sebaik milikmu. Dia akan memikirkan cara lain. Petik 2. Tetua kedua berkata, ada cara lain, apalagi yang bisa dia pikirkan. Petik 2. Tanya sesepuh agung. Jangan lupa, ada banyak formasi brilian yang diatur di markas klan Tianjin kami, dan formasi itu tidak diatur oleh 5 tetua kami. Tetua agung, meskipun tingkat formasi Anda bagus, ada orang yang jauh lebih baik dari Anda. Petik 2. Tetua kedua berkata, maksudmu Tuan Muda Ye? Saya hampir lupa, penatua ketiga mungkin akan meminta bantuan Tuan Ye. Jika Tuan Ye bersedia membantu kami pasti dapat menguraikan formasi hantu ini di hutan lebat ini. Petik 2. The Great Elder mengangkat semangatnya dan berkata, semuanya, tenang, jangan panik, saya percaya kita akan memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. The Great Elder lebih percaya diri dan berkata dengan lantang kepada anggota klan lainnya. Bukannya ada kesempatan, tapi kamu pasti bisa pergi dari sini. Saat Penatua Agung selesai berbicara, ada suara tidak jauh dari sana, dan kemudian anggota klan Tianjin ini melihat 2 orang mendekat. Kedua orang ini adalah Ye Yunfei dan tetua ketiga. Sayang, apa yang terjadi? Sepertinya saya melihat tetua ketiga dan Tuan Ye berjalan ke arah kami. Apakah ini fantasi atau nyata? Petik 2. Semua orang di klan Jin sangat terkejut akhir-akhir ini. Sangat bagus. Kami akhirnya diselamatkan. Petik 2. Penatua pertama dan penatua kedua dapat melihat sekilas bahwa penatua ketiga dan Ye Yunfei di depan mereka adalah nyata, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat bersemangat. Haha, Ye Gongzi ada di sini untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Melihat klannya, tetua ketiga merasa benar-benar santai, dan bergegas dengan kecepatan lebih cepat dan berkata sambil tersenyum. Itu tetua ketiga dan Tuan Ye. Ini nyata, bukan ilusi. Kami akhirnya diselamatkan. Petik 2. Mendengar tawa tetua ketiga, para anggota klan Tianjin akhirnya tahu bahwa tetua ketiga dan Ye Yunfei yang datang, dan mereka sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa anggota klan Jin telah berkeliaran di hutan lebat ini selama beberapa hari terakhir, dan semua orang kelelahan. Ketika mereka tiba-tiba melihat tetua ketiga dan Ye Yunfei, mereka semua tahu bahwa mereka aman, dan mereka hati benar-benar rileks. Beberapa anggota klan Tianjin duduk di tanah di tempat, menenangkan diri. Semuanya, kalian semua masuk ke senjata sihir luar angkasaku dan istirahat. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Baiklah kalau begitu, mari kita istirahat di senjata ruang ajaib Tuan Muda Ye. Penatua Agung itu mengangguk dan berkata. Kemudian semua anggota klan Tianjin, termasuk ketiga tetua, semuanya memasuki menara hantu. Dengan cara ini, menjadi lebih mudah bagi Ye Yunfei untuk bertindak sendiri. Bab 2270. Setelah memindahkan semua anggota klan Tianjin ke menara hantu, Ye Yunfei menunjukkan sosoknya, bergegas menuju pohon kuno terdekat, dan dengan cepat memetik buah peri manusia di pohon. Faktanya,
lebih dari separuh buah peri manusia di hutan lebat ini telah dipetik, dan tidak banyak yang tersisa. Karena saat ini, semakin banyak makhluk yang menerobos belenggu formasi dan bergabung dengan barisan pemetik buah peri manusia. Saat ini, masih ada 3 atau 4 pohon buah peri manusia yang tumbuh. Nah, kamu bukan makhluk dari dunia utama kami. Beraninya kamu merebut buah peri manusia ini dari kami. Pergilah ke neraka. Ye Yunfei bergegas ke salah satu pohon kuno, dan hendak memetik buah peri, ketika tiba-tiba teriakan dingin terdengar dari belakang. Bergemuruh, lalu ada raungan energi kekerasan, dan tinju terus membesar, memukul ke arah Ye Yunfei. Sebuah gunung suci melayang di atas kepalan tangan, yang begitu berat hingga seolah menghancurkan langit. Itu adalah seorang pemuda gagah yang meninju. Ledakan, Ye Yunfei memukul balik dan bertabrakan dengan tinju itu. Bergemuruh, kedua tinju bertabrakan dengan keras, dan tidak ada pemenang. Bagus, Anda bisa melawan saya sembarangan. Petik 2, Ye Yunfei sedikit terkejut. Tahukah Anda, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia bisa mengalahkan kaisar yang sempurna dengan satu pukulan. Tapi sekarang pria gemuk ini benar-benar bisa melawannya dengan satu pukulan, yang menunjukkan bahwa kekuatan tempur lawan agak luar biasa. Ye Yunfei menggulung lengan bajunya dan mengambil 7 buah peri manusia dari pohon kuno. Nah, tinggalkan buah peri manusia ini. Seorang pria muda berjubah biru melangkah maju, memegang tombak perak panjang di tangannya, menusuk dengan keras, membelah ruang di depannya, meninggalkan celah gelap. Sialan! Sebagian besar buah peri manusia di hutan lebat ini telah jatuh ke tanganmu. Apakah kamu tidak puas? Bayangan ilusi yang menjulang datang di belakang Ye Yunfei dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berkata dengan dingin. Tertawa, pedang panjang berwarna abu-abu dengan bentuk yang berubah menusuk ke arah punggung Ye Yunfei, dan sebelum terkena, Ye Yunfei bisa merasakan niat membunuh yang menusuk berasal dari pedang panjang itu. Bocah, pergilah ke neraka. Semua buah peri manusia di tubuhmu akan menjadi milikku. Petik 2, seorang pria jangkung dan kurus berjubah merah memegang pisau panjang yang menyala dan menebasnya, bila api menyapu ke arah Ye Yunfei. Adik laki-laki, kamu tidak perlu begitu banyak buah peri sendiri, bagikan beberapa dengan adik perempuanku dan aku. Kakak akan membalasmu dengan baik. Petik 2, seorang wanita mempesona dengan kaki telanjang dan mengenakan rok panjang tipis berwarna merah muda datang dari udara. Dia memiliki sosok yang menggoda, semburan wewangian, dan suara merdu yang membuat hati orang bergoyang. Semburan asap merah muda terus memancar dari tubuh wanita yang tidak rata dan menjulang, membuat orang mabuk oleh baunya. Dia adalah Yao Tianji dari Menara Qixiang, jangan menghirup aroma yang dia keluarkan. Seseorang di sebelahnya berteriak dengan suara rendah. Saya melihat semua master bergegas menuju Ye Yunfei. Karena semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ye Yunfei memetik buah peri yang paling manusiawi, jadi mereka semua bersiap untuk merebutnya. Sebagian besar master ini adalah jenius muda dari dunia utama, dan semuanya adalah orang-orang yang sombong. Bagaimana mereka bisa menanggung seseorang yang merebut buah peri manusia yang begitu berharga di depan mata mereka? Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan besar di dunia utama, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Aku tidak akan melawan mereka untuk saat ini. Melihat tuan muda bergegas ke arahnya, Ye Yunfei berpikir sendiri. Jika sebelumnya, Ye Yunfei pasti tidak akan mundur. Tapi sekarang situasi di dunia 3000 semakin kacau, dengan semua jenis kekuatan bercampur menjadi satu. Ye Yunfei tidak ingin memprovokasi terlalu banyak kekuatan besar untuk saat ini. Karena Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa musuh sebenarnya dari 3000 dunia adalah golongan gelap. Orang-orang di depannya ini tidak memiliki banyak masalah dengan Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei tidak ingin membunuh mereka. Suara mendesing. Ye Yunfei mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan langsung berteleportasi. Meskipun formasi di hutan lebat ini memiliki efek isolasi dan ilusi, makhluk biasa tidak dapat diteleportasi ke sini, tetapi Ye Yunfei telah mempelajari formasi di sini secara menyeluruh dan mengabaikannya sama sekali. Setelah mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, sosok Ye Yunfei menghilang ke dalam hutan lebat. Saat berikutnya, Ye Yunfei muncul di luar hutan lebat. Saat ini, masih ada beberapa buah peri manusia yang tersebar secara sporadis di hutan lebat, tetapi jumlahnya sangat kecil, dan jumlahnya kurang dari 10. Ye Yunfei tidak berencana merebut lagi. Tidak masuk akal, anak itu menyelinap pergi seperti ini.
Ternyata dia punya senjata ajaib yang bisa diteleportasi. Petik 2. Aku telah menuliskan penampilan dan nafas tubuh rohnya, lain kali aku bertemu dengannya lagi, aku harus menunjukkan warna padanya. Di hutan lebat, ketika makhluk lain melihat Ye Yunfei berteleportasi tiba-tiba, mereka semua kehabisan napas. Semuanya, kita keluar. Ye Yunfei memindahkan semua anggota klan Tianjin keluar. Syukurlah, kita tidak lagi berada di hutan lebat itu. Anggota klan Tianjin itu melihat ke lingkungan sekitarnya, dan mereka semua sangat lega. Selama beberapa hari terakhir, mereka terjebak di hutan lebat, tersiksa oleh ilusi tak berujung itu, dan mereka menjadi gila. Sekarang dia tiba-tiba dibebaskan, dia merasa seperti hidup setelah bencana. Tuan Ye, terima kasih atas kebaikanmu. 5 tetua klan Tianjin memberi hormat kepada Ye Yunfei bersama. Kali ini, orang-orang Tianjin yang datang ke lembah Feixian untuk menjelajah semuanya adalah elit klan. Jika sesuatu terjadi pada para elit ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi orang-orang Tianjin. Syukurlah semuanya aman sekarang. Tuan Ye, meskipun reruntuhan ini berbahaya, ada banyak harta dan peluang. Apakah Anda akan menjelajahinya? Tetua Agung berkata kepada Ye Yunfei. Karena kamu di sini, mari kita lihat-lihat. Ye Yunfei berpikir sejenak, mengangguk dan menjawab. Dengan baik, The Great Elder disegarkan. Mampu menjelajahi reruntuhan ini bersama Ye Yunfei, anggota suku Tianjin menjadi jauh lebih aman. Selanjutnya, Ye Yunfei dan 5 tetua memimpin orang-orang Tianjin dan berjalan ke arah lain. Sepanjang jalan, saya mendapatkan banyak bahan obat yang berharga, ramuan, senjata ajaib, dan beberapa harta langka. Sebagian besar harta ini disimpan di bangunan yang hancur itu. Ye Yunfei menduga bahwa tempat ini mungkin merupakan markas besar kekuatan tertentu di zaman kuno, atau mungkin kota yang relatif besar. Ye Yunfei hanya mengambil sebagian kecil dari harta yang dia minati, dan memberikan sisanya kepada suku Tianjin. Topografi gunung itu agak aneh. Tiba-tiba, hati Ye Yunfei tergerak, dan dia melihat ke daerah pegunungan tidak jauh. Ye Yunfei memiliki keahlian khusus dalam mengolah rantai, dan sangat peka terhadap topografi. Dia dapat mengetahui bahwa daerah pegunungan sekilas sangat aneh. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan langsung menuju lereng besar di daerah pegunungan ini, dengan ekspresi serius di wajahnya. Penatua hebat, jangan datang ke sana dan menungguku. Ye Yunfei berkata kepada Penatua Agung. Semua orang berhenti melihat ekspresi serius Ye Yunfei. Penatua Agung terkejut, dan dengan cepat menghentikan orang-orang Tianjin di belakangnya. The Great Elder tahu bahwa untuk membuat Ye Yunfei begitu berhati-hati, pasti ada bahaya yang mengerikan di depan. Sepertinya ini adalah tanah legendaris dari peri yang jatuh. Benar-benar ada negeri dongeng di dunia ini. Ye Yunfei melakukan teknik fase tanah, dan setelah mempertimbangkan lereng besar di depannya dan pegunungan sekitarnya dengan hati-hati, dia sangat terkejut. Bersambung.